Aku akan membawamu ke suatu tempat. Itu dia. Ayah sangat bahagia hari ini. Aku berharap putri kecilku bisa diterima di universitas impiannya di masa jayanya. Terima kasih, Ayah. Semoga kita juga berulang tahun yang bahagia. Ya, aku berharap hari ini adalah ulang tahunku. Mari kita potong kue bersama. Apa karena aku bukan anak dari istri pertama? Apakah aku ditakdirkan untuk lebih rendah dari saudariku? Hati-hati. Kamu baik-baik saja? Hati-hati. Aku tidak menyangka Tuhan akan membuatku bertemu denganmu lagi. Wakil Presiden Departemen Bisnis menelepon, bilang kamu harus cepat membalas. Rapat di kantor pusat. Wakil Presiden, pemeriksaan ulang kantor pusat. Mungkinkah dia Fu Yancheng? Ini tidur. Bagaimana mereka bisa bersama? Orang yang aku pikirkan. Ternyata suami Sheng Yuan, kakak iparku. Salah. Fu Yanchen sangat menyebalkan Sheng Yan. Bagaimana aku bisa begitu dekat dengannya? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Mr. Fu, kamu sudah kembali. Kapan pesta dansa grup Fuji dimulai? Tinggal 3 bulan lagi. Majukan ke minggu depan. Wakil Presiden, apakah ini agak terlalu terburu-buru? Ada masalah. Jika kamu tidak ingin duduk di kursi khusus ini, aku tidak keberatan mengganti orang. Tidak masalah. Malam ini kamu antar gaun ke Miss Penny. Ada juga pihak yang telah mengakhiri kontrak mereka dengan studio Miss Penny. Ajak semua orang. Oke. Miss Penny, menurut instruksi Mr. Fu, aku hanya bisa membawamu sampai di sini. Silakan nikmati pesta dansa yang disiapkan khusus untukmu. Didesain untuk dansa. Aku ingin melihat apa yang terjadi dengan kedua orang ini. Semuanya. Izinkan saya memperkenalkan desainer baru ini kepada Anda. Miss Penny sangat berbakat. Desain interior Eugene Yuan adalah karyanya. Oh, jadi itu adalah komposisinya. Benarkah? Kami baru saja memiliki proyek yang perlu didesain. Saya ingin tahu apakah Miss Penny tertarik. Tentu saja saya ingin mendengar lebih banyak. Oke, datanglah mengunjungi saya. Bukankah ini desainer dari studio yang baru saja saya hentikan? Kenapa kamu begitu akrab dengan Fu Yancheng? Mr. Yao. Saya ingat Anda baru saja mengakhiri kontrak dengan seorang desainer. Apakah Anda ingin berbicara dengan Miss Penny tentang kerjasama? Wakil Presiden Anda salah mengingat kontraknya.
Mungkin ada kesalahan di dalam perusahaan kami. Desainer sebelumnya sangat baik. Seperti Miss Penny. Kami akan terus bekerja sama. Miss Penny. Tampaknya Anda hanya bisa bekerja sama dengan Mr. Yo lain kali. Terima kasih Mr. Yo. Kita akan bertemu lagi. Ada periode waktu. Terima kasih Mr. Fu atas dedikasi Anda untuk studio kami. Bukan untuk mereka. Saya hanya untuk Anda. Bagaimana mereka datang? Saya benar-benar tidak bisa membiarkan Ibu Fu Yancheng melihat saya. Terima kasih para hadirin. Bola amal grup Fuji secara resmi dimulai. Siapa wanita yang menari dengan Yan Cheng? Pesta dansa yang menyenangkan. Untuk seorang wanita 3 bulan lebih awal. Saya ingin melihat apakah mengaitkan jiwa Fu Yancheng. Melihat ke belakang Anda bisa tahu bahwa itu memberontak lagi. Wanita ini. Bibi, kita akan mencari tahu jika kita pergi dan melihat. Di mana wanita yang menari dengan Mr. Fu? Mereka pergi ke kamar mandi di sana. Maaf, saya salah mengenali orang. Mr. Fu, bisakah saya pergi sekarang? Anda tidak ingin mencium saya. Jika Anda mau, saya bisa membawa Anda untuk melihat Anda secara terbuka. Sekarang bukan waktunya. Semuanya sudah diatur seperti yang kamu bilang. Penny akan minum minuman keras itu. Saya sudah memberikan instruksi khusus. Kamu harus main beberapa permainan sebelum tidur. Adegannya akan cukup seru nanti. Saya tidak bisa keluar jadi saya mengandalkanmu. Bawa seseorang untuk mengungkap perselingkuhan mereka.
Ingat, pastikan kamu terlihat oleh MS Bai. Jangan khawatir. Penny, saya baru saja membiarkanmu lolos. Kali ini saya akan membiarkanmu pamer di depan MS Bai. Saya baru saja melihat pacar saya dengan perempuan itu. Baru masuk ke ruangan ini. Saya sudah bersamanya selama 5 tahun. Dia ternyata selingkuh dengan orang lain. Semua orang harus membantu saya bersaksi. Oke, bagus. Beraninya perempuan itu menggoda pacar saya. Keluar semua orang keluar, cuacanya cerah. Kenapa kamu benar-benar datang? Berhenti syuting, keluar. Siapa yang membuat keributan di pesta dansa anak saya? Cuaca cerah di pagi hari. Bibi. Kalian semua keluar. Bibi, tolong dengarkan penjelasan saya. Cuaca cerah di pagi hari. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Kamu sangat mengecewakan saya. Setelah nenek itu mengira saya perempuan yang tidak setia, Fu Yancheng dan saya tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Bibi, Anda salah paham. Lihat apa ini. Ini adalah setelan yang saya pesan khusus untuk Yancheng. Kenapa kamu di sini? Bukan begitu. Sebenarnya orang yang tidak bisa menahan diri untuk jatuh cinta pada saya adalah Yancheng. Lalu kenapa kamu tidak bilang saja kalau Yancheng ada urusan dan pergi dulu? Baru saja saya mempertimbangkan reputasi keluarga Fu. Saya tidak menjelaskannya dengan jelas di depan umum. Anak baik. Bibi salah paham tentangmu. Kami di Yancheng belum pernah memperlakukan gadis lain seperti ini sebelumnya. Mulai hari ini, kamu adalah menantu yang dipilih oleh keluarga Fu kami. Bibi pasti akan membantumu menyingkirkan Sheng Mian itu. Terima kasih, Bibi. Bisakah Anda keluar sebentar? Aku mau mandi. Bersih-bersih dikit. Yancheng ini beneran gak serius sama sekali. Anak baik. Kamu istirahat dulu ya. Nenek tua ini ganti muka cepet banget. Chuking, gimana kabarmu? Apa ayah dan tantemu bikin masalah buatmu? Maaf, aku nggak tahu kenapa. Pelayan itu salah mengira kamu Pan Ani. Oke, jangan ngomong hal-hal nggak berguna. Dengerin, aku nggak peduli apa yang kamu lakukan. Cari pelayan itu, kasih dia uang tutup mulut. Keluarin dia dari hotel ini. Jangan balik lagi selamanya. Apa yang terjadi padaku malam ini? Pasti cuma Fu Yancheng. Bagus. Aku pasti akan selesaikan kali ini. Beruntungnya malah jadi untung. Biar nenek tua itu salah pikir. Gak buruk juga kalau aku punya hubungan dengan Fu Yancheng. Begitu dia bisa sepenuhnya di pihakku. Dendam? Halo, kamu salah orang. Aku bukan Yancheng. Jangan coba-coba ngindar dariku. Kamu pakai baju ini hari ini. Setelan kotor ini baru aja dikasih sama Tuan Fu. Cewek ini salah mengira aku adalah dia. Tunggu sampai cewek itu mabuk. Kamu bawa dia ke kamar itu. Ingat buat adegannya seru. Kamu Penny. Aku pemberontak. Selama kamu bersamaku, kamu anggap aku sebagai, kamu nggak peduli. Nona Penny. Aku antar kamu kembali ke kamarmu. Kok bisa minum sampai segini banyak? Aku nggak minum banyak. Cuma minum dikit aja. Aku akan membawamu kembali.
Aku tidak akan kembali, aku akan minum lebih banyak. Mereka memberitahuku berapa banyak aku minum. Mereka memberi kita ketekunan. Berapa banyak bisnis. Patuh, mengirimmu kembali. Suamiku, dunia menjanjikan hari yang belum pernah kita capai. Biarkan dongeng menghilang selamanya. Suamiku. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu adalah orang yang tidak akan pernah aku salahkan. Ketika kamu dan suamimu menghilang, tidak hanya dunia sulit untuk tertidur. Kemudian kamu menyukainya, kamu memikirkan pertemuan yang tidak disengaja. Aku suka dua orang yang berpisah. Tapi sepertinya itu tidak seharusnya. Aku suka yang tidak sebaik kamu. Selama kamu mau, tidak ada yang salah dengan itu. Kamu adalah orang yang tidak akan pernah aku salahkan. Suamiku. Pergi ke Yanchang. Apakah kamu suka Fu Yanzhou? Suka. Kamu akhirnya mengakui bahwa kamu memilikiku di hatimu. Yanchang, ada sesuatu yang mendesak di rumah. Kamu kembali dulu. Nyonya sudah mengirim seseorang untuk memeriksa. Pengawasan di koridor hotel dimatikan sebelumnya. Jadi tidak ada cara untuk memverifikasi apakah yang dikatakan Nona Xiao itu benar. Nyonya Nona Xiao memiliki perasaan yang dalam untuk tuan muda. Tidak seharusnya berbohong. Itu karena perasaan yang dalam. Mungkin saja berbohong. Lagi pula posisi kita sebagai menantu keluarga kaya. Itu adalah tempat yang diinginkan semua orang. Aku tidak ingin tanpa Shengmian di sisi Yancheng. Satu lagi yang mengkhawatirkan. Mari kita lakukan ini untuk sementara. Mengapa ibu begitu buru-buru mencariku? Duduk. Yancheng berada di hotel tadi malam. Apakah ada yang memanfaatkanmu? Ibu. Dia tidak memanfaatkanku.
Dia berbeda dari wanita lain. Aku yang aktif mengejarnya. Aku juga mencintainya. Jadi aku tidak ingin kamu ikut campur dalam urusan kami. Ternyata Xiao Chuking tidak berbohong. Orang yang bersamanya di hotel tadi malam memang Yan Cheng. Aku tidak menyangka dia memiliki status yang begitu tinggi di hati Yan Cheng. Jarang sekali kamu akhirnya memiliki seseorang yang kamu sukai. Tentu saja aku tidak akan mengganggu hubunganmu. Karena kamu sangat menyukai orang itu. Dan dia sudah menikah dengan orang lain. Putuskan dengan Sheng Mian wanita yang tidak pantas itu secepatnya. Jangan khawatir, aku akan melakukannya secepatnya. Ternyata Penny bersama Fu Yancheng tadi malam. Penny, aku akan membuatmu membayar cepat atau lambat. Kepalaku sakit. Sudah berapa lama ini tidur? Tadi malam Tuan Hi aku bersulang untukmu. Ji Chang senang bertemu denganmu. Tuan Wang tolong bimbing aku di masa depan. Bintang kita tidak akan mengecewakanmu. Mengapa aku tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya? Mengapa kamu tidak bicara lebih banyak? Mengapa kamu tidak tidur lebih lama lagi? Apakah kamu masih merasa tidak enak badan? Terima kasih atas perhatian Tuan Fu. Aku ada urusan lain jadi aku akan pergi dulu. Mengapa kamu masih memanggilku Tuan Fu? Tadi malam. Terima kasih Tuan Fu telah membantuku tadi malam. Dan terima kasih Tuan Fu telah memperkenalkanku pada banyak pelanggan. Jadi kamu siap untuk membakar jembatan? Bukan begitu caramu bertindak tadi malam. Bicara, kapan kamu akan bercerai dengan suamimu? Kamu tidak ingin mengakui perceraianmu. Maaf Tuan Gu, aku benar-benar harus pergi. Aku pasti akan mengambil proyek di Eugene Yuan. Penny, apakah kamu mabuk tadi malam atau tidak? Ternyata Fu Yancheng tidak tahu. Yang memotretmu adalah Sheng Ming. Ambil mobilku, aku akan mengantarmu pulang. Oke, tidak usah Tuan Fu, ada sesuatu yang ingin dikatakan padamu. Tuan Fu, kamu bilang ada urusan lain. Kamu tidak akan berkencan denganku lagi kan? Bagaimana itu bisa runtuh? Lihatlah. Aku meminta Qi Chen untuk mengambil kembali kontrak yang ditandatangani Xiao Chuking denganmu. Terima kasih Tuan Fu. Maaf merepotkan Tuan Fu. Tidak apa-apa, itu tugasku untuk melakukan sesuatu untuk istriku. Tuan Gu, apakah ada kesalahpahaman antara kita? Benarkah? Lalu kenapa kamu memanggilku suami tadi malam? Saya Tuan Lu minum terlalu banyak tadi malam. Mungkin hanya omongan mabuk. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu harus berhati-hati.
Ketua Regu. Di mana Fu Yancheng dokter yang tadi datang bersamaku? Dia terluka parah dan masih dalam perawatan darurat. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Setiap kali aku bangun, aku berjanji padamu segalanya. Dadada, apakah kamu benar-benar setuju dengan semuanya? Kata dokter, kamu sekarang dalam masa pemulihan. Minum lebih banyak susu membantu tubuh pulih. Lalu bisakah aku tidak meminumnya? Aku belum minum ini sejak umur 3 tahun. Aku tidak suka rasanya. Itu. Bisakah kamu segera membatalkan anak itu untukku? Lucu ya. Apa? Penny. Aku tahu mengakhiri pernikahan tidak mudah. Tapi aku ingin bilang selama kita bersama. Aku benar-benar tidak meminta apa-apa lagi. Tapi ada satu hal lagi yang perlu aku jelaskan padamu. Apa? Xiao Chuqing dan aku benar-benar hanya teman biasa. Tidak perlu menjelaskan. Aku percaya padamu. Bos, kamu khawatir tentang Nona Penny. Bisakah kamu juga peduli tentang hidup atau matiku?
Apakah dia mati? Aku tidak mati, hanya kakiku yang patah. Tuan Fu, kamu perlu mencari asisten khusus lain dalam beberapa hari ke depan. Urus kehidupan sehari-hariku untukku. Wakil Presiden kita sudah setuju sejak awal. Aku hanya duduk selama 2 minggu. Aku akan pergi saat Kitchen kembali. Baik. Terima kasih sudah mengambil fotonya, desainer hebat. Jenis pekerjaan apa yang perlu aku lakukan untuk membantu keadaan darurat? Akan ada peluncuran produk baru dalam beberapa hari. Proyek ini adalah jeruk navel setiap tahun. Tugas utama kamu kali ini adalah Aku harap Tuan Fu bisa membedakan urusan publik dan pribadi. Tuan Fu, apakah kamu sudah mengirim rencana proyek Chengnan ke Penny? tidak perlu mengirimnya ke Penny. Saya sudah melihat rencananya. Cukup ganti timnya. Jangan buang-buang waktu saya. Tidak akan berhasil jika saya ganti timnya. Kalau begitu jangan lakukan bisnis ini. Mr. Fu, Anda yang mengerjakan semua pekerjaan saya. Apakah Anda yang spesial atau saya yang spesial? Jika Anda mau, saya bisa menjadi host spesial Anda seumur hidup. Baiklah, kita lihat saja apakah Anda punya kemampuan. Tidakkah Anda tahu apakah saya punya kemampuan? Jangan pergi. Mengapa harus lembur? Saya akan membuktikan kemampuan saya kepada Anda. Apakah itu membangunkan Anda? Saya ada rapat di perusahaan klien hari ini. Saya akan pergi dulu. Jika Anda terlalu lelah, tidur saja lebih lama. Saya sakit seluruh badan sekarang. Oke, lain kali saya akan lebih lembut. Saya baru saja kembali dari minum-minum. Tahu. Saya harus sibuk sekarang. Apakah Anda akan memimpin rapatnya? Tian-tian krisis di studio, kita sudah teratasi. Anda harus membantu saya dengan baik. Terima kasih Mr. Fu. Anda tidak perlu datang bekerja selama periode ini. Fokus saja menjadi asisten pribadi wakil presiden. Tolong rawat Mr. Fu dengan baik. Perawatan yang teliti. Itu bagus, itu bagus. Kalau begitu Anda sibuk dulu ya. Anda hamil 7 minggu. Tidakkah Anda merasakan apa-apa? Katakan pada suami Anda, kurangi frekuensi hubungan intim. Jangan anggap remeh. Anda sekarang mengalami gejala keguguran ringan. Mengerti? Mengerti, dokter. Fu Yanchang. Saya tidak punya bayi lagi. Saya Fu Yancheng tidak akan pernah menginginkan wanita dari keluarga Sheng. Dia sangat membenci keluarga Sheng. Apakah Anda mau punya anak dengan darah keluarga Sheng? Hasil pemeriksaan ini bagus. Anda tidak perlu khawatir lagi. Mengapa Feng Nian ada di sini? Obstetri dan ginekologi. Silakan masuk. Halo dokter, siapa kamu? Saya saudara perempuan wanita yang baru saja pergi. Benar? Saudara perempuan saya mengalami depresi berat. Saya ingin bertanya apakah ada masalah dengan tubuhnya. Sebagai keluarga bisakah kita memperhatikannya?
Depresi. Kalian harus merawatnya dengan baik. Dia sedang hamil. Jangan melakukan hal yang bisa menyakiti diri sendiri. Oh, oke, terima kasih. Shengmin, kamu benar-benar hebat. Dia diam-diam hamil anak Fu Yancheng. Kamu pikir dengan cara ini kamu bisa amankan posisi sebagai wanita kaya? Biarkan aku, saudari baikmu, memberikan hadiah kehamilan untuk saudarimu. Tuan Fu, semua tautan sudah dikonfirmasi. Qi Cheng masih dalam pemulihan dari luka-lukanya. Kamu sudah bekerja sangat keras kali ini. Yancheng? Penny, apakah Yancheng kami mengganggumu? Membuatmu menjadi desainer lagi, dan menjadikanmu asisten khusus. Terima kasih atas kerja kerasmu. Mereka yang mampu akan bekerja lebih keras jika tidak lelah. Konferensi pers akan segera dimulai, ayo pergi. Para tamu terhormat, selamat siang. Selamat datang di konferensi pers Fuji Group. Hari ini adalah suatu kehormatan. Izinkan saya memperkenalkan produk baru Fuji Group. Di era inovasi dan perubahan ini, kami di Fuji Group telah berkomitmen untuk membawakanmu produk yang paling mutakhir dan berpengaruh. Fuji Group akan memimpin industri maju. Saya berharap dapat bekerja sama dengan semua tamu, menciptakan hari esok yang lebih baik. Memandangmu, aku berharap bisa berdiri bersamamu dalam kapasitas lain. Itu Apa yang aku katakan begitu menjijikan. Penny. Betapa aku berharap bisa berdiri bersamamu dalam kapasitas lain. sayang. Saatnya memberitahu ayah yang sebenarnya. Penny berhenti menggunakan metode rendahanmu untuk menggoda Yan Cheng. Kamu tahu konsekuensi menjadi selingkuhan. Ini harus ditujukan kepada Nona Xiao. Bagaimanapun Tuan Fu sudah menikah. Kamu buru-buru menjadi selingkuhannya. Chai Shuqing. Siapa kamu? Kamu sakit? Saya Sheng Weiyuan, putri kedua keluarga Sheng. Kakak saya adalah Nona Christmas. Shemian. Kakak ipar saya adalah Fu Yancheng. Nona Zhao sangat tidak tahu malu. Saya benar-benar ingin menjadi selingkuhan. Pisahkan kakak dan kakak ipar saya. Kemudian kamu pergi ke konferensi pers dan cari tahu siapa yang merayu kakak ipar kamu. Kakak saya adalah desainer berbakat yang sedang naik daun Penny. Mereka tidak hanya menikah secara sah. Kami juga akur dalam bekerja. Apa yang kamu katakan? Penny adalah Sheng Mian. Saya beritahu kamu. Kakak saya sedang mengandung anak kakak ipar saya. Jangan mencoba mencuri cinta saya. Apa yang kamu katakan? Apa yang baru saja kamu katakan? Saya bilang kakak saya mengandung anak Fu Yanchen.
Kamu tidak akan pernah dipromosikan seumur hidupmu. Apa yang diinginkan orang pintar? Tidak perlu melakukannya sendiri. Kakak saya ingin melihat apakah kamu bisa melindungi anak Fu Yanchen. Semua orang di Yancheng tahu bahwa dia benci tidur. Dia mungkin belum tahu. Pemberontakan adalah kebijaksanaan. Jangan pernah bayarkan keluarga Fu tahu. Sheng Ming mengandung anak keluarga Fu. Langit cerah pagi-pagi. Bibi, kenapa kamu datang menemui saya lagi hari ini? Bukankah kita baru saja minum teh kemarin? Bibi, saya datang hari ini karena saya mendengar sesuatu yang tidak menghormati keluarga suami saya. Saya tidak tahu apakah saya harus memberitahu kamu. Kenapa ada orang yang tidak tahu apa yang baik untuknya? Berani-beraninya kamu merusak reputasi keluarga Fu di luar? Menantu perempuan kamu. Masa kemasan, wanita keluarga Sheng yang tidak bisa ditampilkan. Apa yang terjadi padanya? Dia hamil. Apa? Kamu juga tahu betapa Yancheng membenci Sheng. Anak ini pasti bukan dari keluarga Fu. Siapapun itu, aku tidak tahu. Tapi aku dengar kehidupan pribadi Sheng Ming sangat berantakan. Mungkin dia sendiri tidak tahu siapa ayah dari anak ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Keluarga suamiku memberinya muka. Aku sudah diam-diam membantu pedagang berkali-kali. Dia berani pergi dan mencuri orang. Tapi untuk berjaga-jaga, kamu harus memastikan apakah dia hamil atau tidak. Tolong bantu aku memeriksa catatan medis Sheng Mian. Jangan terlalu khawatir. Mungkin aku mendengar rumor. Dia tidak mengkhianati keluarga Fu. Oke, aku mengerti. Sheng Ming ternyata selingkuh dari Yan Cheng. Dia hamil dengan anak orang lain. Sangat hina. Anak ini tidak boleh disimpan. Halo, apakah kamu ada waktu besok? Ada beberapa detail dekorasi di Yuji Yuan. Aku ingin kamu pergi ke lokasi untuk memastikan. Kamu yang memesannya. Aku suka semua yang kamu suka. Aku sudah memesan. Bagaimana jika nyonya rumah tidak suka? Dia yang memilihnya sendiri. Bagaimana aku bisa tidak suka? Kalau begitu, seleraku cukup mirip dengan Nona Sheng. Mengapa membicarakannya tanpa alasan? Tuan Fu. Lagi pula kamu dan Nona Sheng adalah suami istri. Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian? Aku salah paham bahwa dia menipu kakekku untuk menikahiku. Apa kesalahpahamannya? Sebenarnya apa yang terjadi padaku? Tidak ada. Aku akan datang menemui MU besok malam. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Aku sakit dan dirawat di rumah sakit. Sebagai menantu keluarga kaya, haruskah kamu datang ke rumah sakit untuk merawat ibu mertua? Begitulah keluarga Sheng mengajari anak perempuan mereka. Oke, aku akan segera ke sana. Ini dia. Bagaimana mungkin seseorang dirawat di tempat yang begitu terpencil? Ada orang tolong. Ada orang tolong.
Tolong. Ada siapa di sini? Tolong. Ibu Suri. Apa yang kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan? Saya ingin bertanya kepada Anda. Mengapa kamu mengkhianati Yancheng kami? Menginjak-injak muka keluarga Fu kami. Selama bertahun-tahun, keluarga Fu kami telah banyak membantu keluarga Sheng kamu. Berani sekali kamu bermain dengan orang lain. Dan saya hamil dengan anak haram orang lain. Apakah kamu pikir semua anggota keluarga Fu kami sudah mati? Saya tidak. Bibi, biarkan saya menjelaskan. Saya tidak. Jangan mencoba berkelit. Saya katakan padamu, tidak peduli bagaimana kamu berbicara. Anak haram di perutmu harus digugurkan hari ini. Lakukan untuk saya. Tidak, 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 tidak. Anak-anak tidak dihukum berat. Saya pikir kamu putus asa dan mencoba segala macam pengobatan. Yancheng kami sangat membencimu. Berani sekali kamu memasukkan anak haram di perutmu, menjebaknya. Wang Wu, tolong dengarkan penjelasan saya. Anak itu benar-benar milik Fu Yancheng. Jika kamu tidak percaya, panggil dia untuk mengonfirmasi. Ibu. Yancheng, saya sekarang di rumah sakit. Istrimu Sheng Ming hamil. Katanya anak itu milikmu. Ibu. Saya tidak pernah memiliki hubungan apapun dengannya. Fu Yancheng, kamu dengar saya. Yancheng berkata, bayi di perutmu tidak ada hubungannya dengan keluarga Fu kami. Dia tidak akan pernah mengizinkan anak-anak keluarga Fu. Darah keluarga Sheng kamu mengalir. Tangan. Jangan mendekat ke sini. Jangan mendekat ke sini. Jangan mendekat ke sini. Jangan mendekat ke sini. Kamu tidak. Jangan ke sini. Lepaskan dia, aku akan telepon polisi. Lani, kamu baik-baik saja. Aku datang. Han King. Ibu Fu Yancheng tiba-tiba meneleponku untuk pergi ke rumah sakit. Aku curiga ada penipuan. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Jika aku pergi ke rumah sakit dan tidak membalas, datang saja menjemputku. Kamu akhirnya kembali. Aku akan meneleponmu. Tidak bisa tersambung. Aku hanya bisa menunggumu di sini. Aku khawatir padamu. Apa yang terjadi denganmu? Terlihat sangat buruk. Apa yang terjadi? Istriku Sheng Ming sedang hamil. Kamu masih peduli padaku di sini. Dia terus mencarimu. Batas hanyalah seorang wanita jahat. Agar tidak meninggalkan keluarga Fu, bisa melakukan apa saja. Lihat kamu sejenak. Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Kamu akan mengalahkan semua rasa terima kasih, kan? Aku bisa menutup mata terhadap apapun yang kualami. Apakah dia sekarat di depanmu sekarang? Seindah apapun aku bahkan tidak akan melihatnya. Sheng Ming, dia orang yang suka menghitung. Tanpa sengaja dia ingin membuatmu pergi. Aku berpura-pura kasihan dan lemah. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Aku mencintaimu. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya, oke? Menunggumu di tepi pantai seperti momen angin dan api berlalu.
Berapa lama lagi kamu akan menghinaku? Jangan dengarkan omong kosongnya dan ragu lagi. Anak itu bukan milikku sama sekali. Bagaimana jika itu milikku? Jika begitu aku pasti tidak akan menginginkannya. Kamu terdengar sungguh ironis. Annie, jangan sentuh aku. Mr. Fu, mulai besok, aku tidak akan bekerja. Mr. Fu, kamu sudah lama mencariku untuk mengobati lukamu. Saatnya melakukan beberapa pekerjaan. Semua proyek kerjasama antara kita dan Sheng Jia telah dihentikan. Cara lain. Putuskan semua hubungan antara pria tua itu dan keluarga Sheng. Mr. Fu, kali ini Anda terlalu keras. Sheng Ming, karena kita melakukan ini, Anda harus menerima hukuman ini. Bagaimana Miss Sheng Mian menyinggung Anda? Jangan tanya apa yang tidak seharusnya Anda tanyakan. Apa itu keluarga Fu? Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan semua orang? Ayah, ada apa denganmu? Ayah kamu baik-baik saja, saya akan menghubungi 120 sekarang. Ayahmu memiliki masalah jantung. Selain itu kondisinya diperburuk oleh stimulasi. Situasinya sangat pesimis sekarang. Anda harus siap secara mental. Kamu pasti akan baik-baik saja. Sheng Ming, kamu hamil dengan anak orang lain. Berani-beraninya kamu masih bergantung pada keluarga Fu kita? Buatkan saya cerai sekarang. Wajah. Ini ayah dan keluarga Sheng. Maafkan saya. Kamu sangat dekat dengan keluarga suamimu. Pengacara Wang. Saya ingin membuat surat wasiat. Sulan, apa yang terjadi? Mengapa semua uang di rekening perusahaan dipindahkan? Bukan ini kesalahanmu? Kamu telah menyinggung grup keluarga Fu. Keluarga Sheng hampir bangkrut. Saya menggunakan uang itu untuk menutup lubang. Saya tidak ingin dikejar hutang setiap hari. Saya tidak ingin mendengar alasanmu yang lemah. Ayahku masih terbaring di rumah sakit menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Jika kamu masih sedikit baik, ambil saja uangnya. Mengapa kamu tidak membuang waktumu di sini bersamaku? Anda sebaiknya memikirkannya dengan hati-hati. Di mana lagi saya bisa mengumpulkan uang? Bagaimana situasinya? Gao tidak sadarkan diri. Orang tua ini. Dia sebenarnya meninggalkan semua hartanya untuk si brengsek kecil Sheng Ming. Sepertinya kita perlu membuat rencana lebih awal. Jangan khawatir, aku di sini. Tunggu sampai akhir yang baik. Kita tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi.
Han King, aku butuh uang secepatnya. Berapa banyak uang yang ada di rekening perusahaan? Berapa yang kamu butuhkan? Operasi ayahku butuh 2 juta. Aku punya 1 juta sekarang. Masih kurang 1 juta. Butuh sebanyak itu. Kamu juga tahu perusahaan kita baru mulai membaik. Kalau kamu perlu mengambil uang sebanyak itu sekaligus, aku mungkin harus menjual perusahaan. Sudah terlambat. Aku akan mencari cara lain. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf, aku akan pulih. Bibi, aku ada urusan mendesak untuk menemui kakek. Aku mohon biarkan aku masuk. Kehamilanmu membuat keluarga Fu malu. Masih berani datang menemui kakek. Sheng Ming, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Bibi, ayahku di rumah sakit dan butuh uang secepatnya. Aku mohon, biarkan aku menemui kakek. Dari sekarang kamu bisa meminta aku melakukan apapun. Aku beritahu kamu, aku bukan kakek. Bermain kasihan tidak akan berhasil padaku. Tuan keluarga Sheng tidak akan memberikanmu sepeser pun dari sekarang. Kamu tidak akan bertemu kakek lagi. Bibi, Bibi. Aku akan memotretmu juga. Kamu tidak marah lagi. Bisakah kamu meminjamkan aku 1 juta? Kirimkan nomor kartunya. Aku akan transfer sekarang juga. Aku akan mengembalikannya secepat mungkin. Kamu tidak terburu-buru. Aku. Kenapa kamu tiba-tiba butuh uang sebanyak itu? Ada sesuatu yang terjadi. Kichen pergi memotretmu di studio. Bukankah ini suplemen kesehatan untuk wanita hamil? Jadi kamu hamil. Tuan Fu, tolong cari Penny, dia tidak ada di sini. Saya tanya sudah berapa lama sejak terakhir kali Anda menyentuh Penny? Anda belum memeriksa detail ini dengan saya. Saya bilang berapa lama yang tepat? Setengah tahun. Anda yakin bisa setahun? Ayah Anda tidak bisa masuk. Ayah Anda tidak bisa masuk. Biarkan saya masuk. Saya mohon biarkan saya masuk. Ayah, tolong tenang. Tolong jangan mengganggu upaya kami untuk menyelamatkan pasien. Segera mulai penyelamatan. Bersiap untuk memulai CPR. Semua orang di tempat. Konfirmasi bahwa pasien tidak memiliki denyut nadi dan tidak bernapas spontan. Mulai kompresi dada. Rata-rata 100-120 kali per menit. Kedalaman 5-6 cm. Buka saluran napas. Mempersiapkan ventilasi bantu kantong. Sesuaikan aliran oksigen ke maksimum. Mempersiapkan energi defibrilasi kejutan pertama. Pilih gelombang 2 arah 200 joule. Lanjutkan kompresi arteri. Reaksi penggantian.
Membangun akses intravena. Berikan 1 mg epinefrin secara intravena. Melanjutkan siklus pemulihan. Berhenti. Pasien ayah tidak memiliki tanda-tanda vital. Dikonfirmasi sebagai kematian klinis. Waktu kematian, 14:46. Ayah, ayah. Maaf. Saya yang menyakiti Anda. Dari sekarang, saya tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Fu. Kenny, kita punya anak kan? Ini semua kesalahan saya. Saya membuat Anda menderita. Saya akan bercerai dengan Sheng Ming besok. Din. Anda mendengarnya dengan jelas. Anak itu bukan milik Anda. Saya tahu Anda marah pada saya. Saya tahu semuanya. Anak ini tidak mungkin milik Anda dan Liang Anqing. Aku pasti akan bertanggung jawab. Aku akan merawatmu dan anak-anakmu dengan baik. Ketika kecantikanmu menghilang dan kamu membuat dunia sulit untuk bergerak. Bagaimana kamu mengenaliku? Aku tidak punya pria lain di luar. Aku akan mengembalikannya padamu secepatnya. Ibu sudah memberitahumu sejak lama. Ayahmu tidak peduli padamu. Jadi kamu harus mengambil apa yang kamu inginkan. Untungnya kita punya pengacara Wang yang membantu kita. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ayah? Kamulah yang pertama kali meminta maaf padaku. Sekarang semua orang sudah di sini. Maka aku akan membacakan wasiat Tuan Sheng. Aku akan mentransfer semua sahamku di grup Shengxi. Semua warisanku akan diserahkan kepada putri bungsuku Sheng. Aku hanya ingin mewarisi. Kenapa ayah tidak meninggalkan apa-apa untukku? Ini tidak normal. Kakak, jangan salahkan ayah. Ayah pasti berpikir kamu sangat luar biasa. Kamu bisa membuat nama di luar sana tanpa bergantung pada keluarga. Aku berbeda.
lemah dan sering sakit sejak kecil. Tidak bisa melakukan hal besar. Itu sebabnya ayah meninggalkan semua warisannya padaku. Ayah benar-benar mencintai kakakmu. Menurut wasiat, mulai sekarang rumah ini milikku dan ibuku. Tapi kakak kamu bisa sering pulang. Kita masih satu keluarga. Tuan Fu, aku akan pulang ke rumahku sendiri. Masih begitu licik. Tapi kamu tidak ingin melihatku sekarang. Dia hamil lagi. Aku tidak ingin membuatnya tidak bahagia. Hani, ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja. Pan Ning. Kamu baik-baik saja. Dokter bangun minggir. Apa yang terjadi denganmu? Ayo kita pergi berkendara. Dani, kamu masih merasa tidak enak. Terima kasih telah mengantarku ke sini. Pergi. Dani, jangan menolakku. Biarkan aku merawatmu. Apakah kamu ingat kecelakaan mobil terakhir? Kamu sendiri yang bilang, selama aku bangun, kamu berjanji padaku segalanya. Tolong, mari berhenti menyiksa satu sama lain. Tidak peduli siapa anaknya, aku akan memperlakukannya sebagai anakku sendiri. Tuan Fu. Pergi. Kita salah dari awal. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Aku tidak menyangka banyak hal terjadi selama ini. Aku minta maaf atas nama keluarga Fu. Aku tahu kamu akan diperlakukan seperti ini. Aku seharusnya tidak membiarkanmu menikah dengan Yan Cheng. Kakek. Tolong, haruskah aku bercerai dengan Din Fu? Kakek tahu kamu sudah dirugikan. Wine liburan Fuji. Dalam beberapa hari, ada pesta untukmu pergi dan bersantai. Berikan dirimu beberapa hari untuk memikirkannya. Jika kamu masih bersikeras bercerai setelah kamu kembali, kakek tidak lagi menghentikanku. Siapa yang perlu aku terima secara pribadi tamu yang menginap di Hotel Fuji? Dia adalah cucu dari teman lama Tuan Fu. Maksudnya adalah, kamu hanya perlu menunjukkan wajahmu. Cukup tunjukkan pentingnya kita pada ujian ulang. Siapa yang perlu aku terima secara pribadi tamu yang menginap di Hotel Fuji? Dia adalah cucu dari teman lama Tuan Fu. Maksudnya adalah, kamu hanya perlu menunjukkan wajahmu. Cukup tunjukkan pentingnya kita pada ujian ulang. Kakek aku di sini. Pada saat ini kamu akan makan malam dengan pihak lain nanti. Temui dua pria. Makan malam dengan Lilin bukan masalah. Venucia. Apa yang terjadi? Itu Tuan Fu. Dia sengaja menipumu untuk datang ke sini. Aku ingin menjodohkanmu dengan Nona Sheng. Nona Sheng sudah di dalam ruangan. Staf akan membawanya nanti. Wanita licik.
Kakek ditipu olehnya lagi. Di kamar mana Shaolin berada? Ada. Di 802. Siapkan 2 perjanjian cerai untukku. Tapi Tuan Fu tidak akan segera ke sana. Oke, aku akan segera kembali. Aku ingin kamu segera mengambil ini dariku. Tidak. Sheng Min tidak ingin bercerai. Kamu benar-benar memberikan banyak usaha. Karena kamu juga ada di hotel. Mari kita putus. Kakek sangat perhatian. Dia juga mengatur makan malam untukku. Terima kasih kakek. Kamu adalah Song Mian. Ternyata kakek ingin membawa aku dan Fu Yancheng kembali bersama. Itu sebabnya kamu mengundangku ke sini. Maka aku akan menceraikanmu sebagai Penny. Sheng Ming memintaku datang. Dia tidak melakukan apa-apa padamu kan? Dia memperingatkanku. Selama kamu tidak bercerai, aku akan selalu menjadi pihak ketiga. Dan menjualnya ke kakekku. Sambil mempermalukanmu. Dia benar-benar licik. Ayo ikuti aku masuk. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku hanya ingin melihatmu. Tidak masalah apa yang orang lain katakan. Cinta kamu. Tolong keluarkan aku dari rumah sakit. Aku sangat merindukanmu beberapa hari ini. Setelah malam ini, bercerai dengan Sheng Ming. Aku tidak ingin seperti ini lagi. Baik. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Aku tidak peduli apa yang dia katakan padamu. Kamu adalah satu-satunya Nyonya Fu di hatiku. Apa kualifikasiku untuk menjadi istri orang kaya? Aku hanya seorang desainer kecil. Kita tidak cocok. Tidak ada ketidakcocokan dalam perasaan. Hanya cinta atau tidak. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Aku tidak bertemu denganmu lebih awal. Ketika kecantikan menghilang. Wakil Presiden, kakek sangat marah ketika tahu kamu tidak datang ke makan malam romantis. Tolong pikirkan cara untuk mengatasinya. Melintasi batas hujan. Kamu pulang dulu. Kakek ada yang mau tanyakan padaku. Aku akan menjelaskannya padanya. Setelah malam ini. Aku terikat dengan kehidupan. Semua ini datang padaku.
Akhirnya aku berhasil membujuk Mian Mian untuk datang. Kamu ingin menceraikannya. Aku beritahu kamu, kalau tidak kamu bisa membujuk menantuku Feng kembali padaku. Kalau tidak kamu akan datang ke pemakamanku besok. Kakek, aku mohon. Jangan ikut campur urusanku dengan Sheng Ming lagi. Meskipun aku cucumu, tapi aku juga punya hidupku sendiri. Aku hanya ingin bersama orang yang aku suka. Besok kamu bawa pulang wanita yang kamu suka. Aku ingin melihatnya. Sebenarnya kamu mau apa misterius sekali? Sebentar lagi kamu akan tahu. Kakek Dani. Hari ini aku akan memperkenalkanmu secara resmi pada kakekku. Fu Yanchang. Inikah wanita yang kamu suka? Kamu masih saja memberontak di hadapanku. Seperti apa rupanya? Putar kepalamu. Tenang saja. Aku tidak akan menyusahkanmu. Jangan takut, aku di sini. Halo kakek, aku Penny. Agak kurang sopan untuk pertemuan pertama kita. Maafkan aku. Kakek ini gadis yang selalu aku suka. Baik-baik, mari duduk dan bicara. Kamu juga di sini, silakan duduk. Bagus. Jangan bilang aku hidup, nanti aku jelaskan padamu. Kakek, maafkan aku. Aku tidak tahu akan datang menemui kakek hari ini. Aku datang tanpa membawa apa-apa. Tidak usah sungkan. Kita semua satu. Kita semua orang yang bicara terus terang. Hari ini aku datang untuk bertanya. Kamu sedang memikirkan apa? Kakek, aku ingin mengangkat tanda itu. Kamu masih menjilati gadis kecil itu dengan kapas ini, bagaimana denganmu? Bagaimana menurutmu? Kakek, aku tahu aku tidak layak untuk Yancheng. Siapa bilang kamu tidak layak? Kakek, kamu setuju? Katakan padaku lebih spesifik. Tidak ada yang layak untuknya. Tengu, dia berasal dari keluarga terpandang. Ganteng. Dia telah mencapai kesuksesan di dunia bisnis di usia yang masih muda. Pria baik yang langka. Aku hanya seorang desainer kecil. Tentu saja aku tidak layak untukmu. Aku begitu sempurna di hatimu. Tidak ada yang namanya perasaan yang pantas atau tidak pantas. Cinta saja sudah cukup. Kakek, tolong bantu kami. Bagaimana dengan status pernikahan Yancheng kita? Kurasa kamu sudah mengerti. Apakah Nona Penny masih single? Kakek, aku juga sudah menikah. Apakah kamu benar-benar mencintai Yancheng kita? Aku juga mencintai Yancheng. Oke. Perkataanmu saja sudah cukup. Aku pergi dulu. Kakek, kenapa kamu pergi? Jadi kamu setuju? Setuju. Apakah kamu dengar itu? Kakek setuju. Bisakah kamu memberitahuku tentang hal seperti ini di masa depan? Aku tidak suka kejutan seperti ini. Kamu marah. Aku hanya ingin kakek tahu bahwa kamu adalah gadis yang baik. Hubungan kita sekarang tidak cocok untuk bertemu orang tua. Kalau begitu aku akan pergi besok. Li Huan, kamu tunggu aku. Kakek, kenapa kamu pergi? Jadi kamu setuju? Setuju. Hah? Apakah kamu dengar itu? Kakek setuju. Bisakah kamu memberitahuku tentang hal seperti ini di masa depan? Aku tidak suka kejutan seperti ini. Kamu marah. Aku hanya ingin kakek tahu bahwa kamu adalah gadis yang baik. Hubungan kita sekarang tidak cocok untuk bertemu orang tua. Kalau begitu aku akan menemui Li Huan besok. Kamu tunggu aku. Ayah,
Aku akan bercerai dengan Fu Yancheng besok. Mungkin ini akhir terbaik untuk kita. Jika kamu ada di sampingku saat ini. Betapa indahnya itu. Ayah. Aku sangat merindukanmu. Waktu berlalu begitu cepat. Kamu sudah tumbuh besar dalam sekejap mata. Aku sangat berharap ayah bisa lebih lama bersamamu. Hanya pingsan. Orang tua ini. Dia malah meninggalkan semua hartanya untuk si jalang kecil Sheng Mian. Sepertinya kita perlu merencanakan lebih awal. Jangan khawatir, aku di sini. Tunggu sampai Sheng Hong mati. Aku tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Aku mengerti. Tidak heran Sulan begitu mudah sebelumnya transfer dana perusahaan. Ternyata mereka berdua sudah menjalin hubungan. Aku akan mentransfer semua sahamku di grup Shengxi. Semua warisanku akan kuberikan kepada putri bungsuku Sheng. Aku hanya ingin mewarisi. Pasti ada yang salah dengan surat wasiat ini. Kakek. Aku tidak bermaksud menyembunyikan Yan Mian Yancheng. Kamu anak yang baik. Kakek tahu kamu melakukan ini. Pasti ada alasannya. Kakek akan menyimpan rahasiamu. Kapanpun kamu ingin memberitahunya, katakan saja langsung padanya. Kakek. Sebenarnya aku masih punya satu hal lagi untuk meminta tolong padamu hari ini. Ada apa? Ini urusan keluargaku. Pemeriksaan ulang sebelumnya memberikan 2 putaran pendanaan untuk Shengxi. Secara logis tidak mungkin ada masalah dengan rantai modal. Tapi saat ayahku sakit kritis, perusahaan tidak punya uang di pembukuannya. Aku curiga ada yang salah dengan ini. Perawat memiliki hubungan keuangan yang erat dengan Shengxi. Jadi aku bertanya-tanya apakah aku bisa melewati pemeriksaan ulang. Periksa dengan teliti. Selain itu, aku juga curiga ada yang tidak beres dengan wasiat ayahku. Ada siapa yang mencurigakan? Seharusnya Suwan. Tapi aku baru menebak saat ini. Jika kamu ingin membongkarnya, dibutuhkan bukti yang kuat. Jadi aku ingin kamu juga membantuku. Bijaksana. Semuanya mudah untuk dikatakan. Kakek sudah tua. Pusing. Sulit untuk melihat buku akun. Itu benar-benar tidak berdaya. Aku tidak memikirkannya dengan matang, kakek. Tapi aku memikirkan seseorang yang bisa membantumu. Aku tidak tahu apakah kamu mau. Direkomendasikan oleh kakek. Tentu saja aku 100% mau. Oke, aku akan bicara dengan Yan Cheng nanti. Biarkan dia memeriksanya untukmu. Kakek, Lihat kamu. Kamu hanya. Selama aku merekomendasikannya 100 orang mau. Saat ini, orang yang paling tahu Fuji dan kemakmuran. Orang yang memiliki koneksi terbanyak. Pasti anak itu. Jika kamu tidak setuju, jangan salahkan kakek tidak membantumu. tapi Mian. Kamu sementara. Jangan bercerai dengan Yan Cheng. Identitasmu sebagai istri kaya membuat lebih mudah untuk menyelidiki. Tunggu sampai urusan ayahmu selesai. Terserah kamu mau pergi atau tidak. Kakek berjanji padamu. Aku berjanji, tidak akan ikut campur dengan keputusanmu lagi. Oke. Lalu kakek aku akan pergi dulu. Penasaran. Kakek, apakah Sheng Ming datang lagi? Dia bilang dia menyesali perceraian hari ini. Ya, Sheng Ming baru saja datang ke sini. Ini dia lagi. Tapi Mian bilang, melon yang bengkok ini, jika bukan pernikahan yang manis dia pasti akan bercerai denganmu. Tapi sebelum itu, aku butuh bantuanmu. Ada sesuatu yang terjadi di rumahnya sekarang. Ada sesuatu yang terjadi lagi. Yuan Ning bilang ada sesuatu yang terjadi di keluarganya. Mungkin ibu tirinya.
Kolaborasi dengan orang luar untuk mentransfer uang. Jadi kamu periksa untuknya. Lihat apa yang terjadi. Dan kamu yang melakukan ini. Kakek berjanji akan mengambil fotomu. Serius? Tentu saja. Syaratnya kamu harus membantu Sheng Mian mencari tahu kebenarannya. Oke, aku akan segera memeriksanya. Delo. Masalah ini, jangan terlalu mencolok. Kamu yang melakukannya sendiri. Karena kamu dan Penny saling mencintai. Biarkan dia bersamamu. Oke, mengerti. Aku tidak percaya. Ini bolak-balik saja. Apakah kamu mau menceraikan pria ini? Beberapa janji dengan pelanggan. Masih ada 1 jam sampai jam 3 sore. Masih ada cukup waktu. Wakil Presiden. Ibu ini kebetulan sekali. Tapi ini hanya jalan sempit untuk musuh. Tuan Liang. Kapan kamu beralih ke bersih-bersih? Wakil Presiden ini kebetulan sekali. Aku sedang melakukan desain renovasi untuk hotel ini. Lihat area yang diukur, lihat area yang diukur. Kamu tidak akan berpikir bisa melukis dirimu seperti ini. Aku tidak akan mengenalimu, Yang Han King. Apa kamu masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya sekarang? Apa yang terjadi antara kamu dan Penny? Bibi ini sangat sulit bagiku. Aku tidak bisa menyinggung yang kiri juga. Yang kanan tidak bisa menyinggung. Aku sudah mati saja. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Tuan Fu Penny dan aku adalah pasangan palsu. Aku berbohong padamu tanpa niat jahat. Benarkah katakan lagi? Aku bilang kita berbohong padamu tanpa niat jahat. Kalimat sebelumnya adalah bahwa Pan Yi dan aku adalah pasangan palsu. Aku takut penglihatanmu tidak akan seburuk itu. Coba. Kode hadiah untukmu adalah mengambil foto ulang tahunmu. Orang kaya ini benar-benar. Bukankah ini Tuan Lembah? Aku tidak bisa memotongnya, aku sudah terbiasa. Apa yang kita temui hari ini? Jangan bilang Tini. Jika Tini tahu. Aku tidak keberatan membiarkan bintang-bintang menghilang. Jangan khawatir Tuan Fu, aku akan. Rasanya aneh. Tidak heran kamu tidak menyukainya. Ini. Mengapa begitu banyak uang mengalir ke perusahaan ini? Mengapa ayah tidak pernah memberitahuku tentang ini? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Selesai. Kakek pasti tidak bisa menahan diri dan memberitahu Din Fu apa yang harus dilakukan sekarang.